Oke, kita mulai ya di materi SIG ya, Sistem Informasi Grafis. Oke, kita masuk ke materi kemampuan SIG. Kita masuk ke kemampuan SIG. Kemampuan SIG ini ya. Jadi kita mari masuk ke kemampuan SIG yang kemarin itu kalau nggak salah fungsi ya, fungsi dari sistem informasi grafis. Selanjutnya yaitu kemampuan SIG. Fungsinya begini. Di dalam SIG itu ada fungsi-fungsi tertentu, diantaranya itu fungsi analisis juga. Maksudnya ada dua fungsi, diantaranya yaitu fungsi analisis dan fungsi atribut. Jadi kalau kalian mau menganalisa suatu daerah, misalkan ketinggian gunung atau ketinggian bukit atau pergeseran tanah atau analisis pasar itu akan geraknya kemana, melebar akan kemana. Misalkan kota Pamekasan itu mau nanti 2000 berapa akan lebar kemana. Jadi jalannya kota itu arahnya kemana itu ada. Jadi bisa dianalisa menggunakan sistem informasi geografis. Jadi itu fungsi dari geografis. Sistem informasi geografis. Jadi dalam SIG itu ada dua kemampuan, bisa menganalisa data, juga bisa analisis atribut. Jadi ada dua fungsi ya. Jadi di sana bisa dimanfaatkan berbagai bidang di lapangan. SIG itu banyak fungsinya, yaitu ketika pengaspalan jalan itu pasti ada pengukuran, kan ya? Pengukuran jalan. Kalau sungai juga ada pengukuran jalan. Salah satu contoh biasanya kalian sering lihat, biasanya kalau ada pelebaran jalan ada yang namanya tester itu ya, yang menggunakan alat, satunya menggunakan kaca, kan ada yang dipegang kayak tokat, satunya dia kayak kamera. Itu biasanya gunanya untuk mengukur jalan. Mengukur jalan itu beda dengan mengukur yang namanya meteran. Kalau menggunakan meteran itu kan tidak valid, tidak kemampuannya hanya menggunakan realitas seperti itu kan ya. Sedangkan kemiringan atau dia curam, jalan curam itu biasanya sulit dipantau biasanya. Dia kena batu sedikit dia tidak meternya sudah berbeda. Banyak errornya juga kalau menggunakan meteran. Kalau menggunakan tester yang dipakai di jalan-jalan untuk pelebaran jalan, biasanya itu valid. Dia lebar jalan, koordinat berapa, terus curamnya itu berapa. Terus kalau ada yang namanya tanjakan itu juga diukur berapa ketinggian dari jarak tanjakan itu. Jadi ketika mengukur jalan itu sudah pasti ada yang namanya laporan menggunakan sistem informasi grafis, itu menggunakan pengukuran tester itu. Banyak sering digunakan itu di proyek jalan, proyek pelebaran sungai juga ada biasanya. Jadi fungsi dari kemampuan sistem informasi geografis itu terdapat dua jenis fungsi, yaitu fungsi analisis dan fungsi analisis atribut. Di sini bisa disebutkan basis data, basis fungsi analisis atribut, bisa juga disebut basis data atribut. Nanti ada menggunakan data pengolahannya.
Kalau menggunakan fungsi analisis atribut, nanti ini menggunakan basis data. Biasanya kalau menggunakan fungsi analisis, biasanya pasti menggunakan spasial, menggunakan peta. Ini kemampuan SIG ya. Terus yang ketiga, SIG analysis function. Biasanya ini juga kategori sistem informasi grafis analisis. Biasanya kategori umum. Ini nanti ada yang namanya klasifikasi dan pengukuran. Ada juga retrieval linear, overlay, tumbang dusun, ada network, kedekatan, dan konektivitas dari SIG. Ini diantaranya yaitu keterangannya, satu contoh ini ya, retrieval, seleksi pencarian. Jadi bisa ini digunakan untuk mencari satu objek. Misalnya ini digunakan untuk membuat analisa pembuatan toko. Objek yang pas itu di mana gitu ya. Jadi kalau mau buat toko bukan semerta-merta buat toko. Tapi kalau menggunakan SIG ini valid biasanya. Kalau mau buat toko itu harus ada yang namanya data penduduk dulu. Bukan semerta-merta langsung bangun toko, tidak seperti itu. Atau bangun toko di tengah di jauh banyak keramaian, itu kan tidak mungkin. Pertama kan ya, ini variabelnya. Kalau kalian mau menganalisa toko, apakah toko nanti itu maju atau tidak. Tapi ini secara data dulu kan ya, bukan secara dulu, tapi secara data dulu. Kalau mau buat toko harus dianalisa dengan banyaknya masyarakat di situ. Minimarket itu harus ada seperti ini biasanya. Banyaknya penduduk yang dekat di jalan itu, berapa penduduknya. Terus yang paling gampang untuk dihampiri orang itu bagaimana? Kan begitu ya. Kalau masih lompat jalan, di sebelahnya masih ada toko, itu tidak bisa. Misalkan sebelah kiri kan sering Indomaret dan Alfamaret itu berdampingan. Kenapa? Karena mereka sudah tahu objeknya itu sama, cuman dia akan kalau sudah di sebelah kiri tidak mungkin ke sebelah kanan. Pasti seperti itu kan, berdampingan itu. Kalau tidak berdampingan, biasanya di sebelah kanan itu tidak ada rumah atau apa gitu ya, biasanya tidak ramai. Dia akan sejajar. Sejajar dia akan kalau sejajar biasanya ada jalan pertigaan. Sering yang seperti itu. Ada pertigaan baru dia sebelah kanan di depannya, baru di sebelahnya itu Alfamaret. Alfamaret dia akan ngambil jalan dan dari arah ke sana, tapi di pertigaan itu akan ke Indomaret. Biasanya begitu. Jadi dia sering berdampingan atau sejajar. Sering terjadi baik di kota-kota besar maupun di kota kecil. Terjadi itu biasanya antara Alfamaret dan Indomaret itu sejajar. Kalau tidak sejajar biasanya jauh. Kalau di kota besar pasti sudah sejajar. Kalau di Pamekasan objeknya ya kalau di kota sih kalau di arah dari arah selatan, kalau nggak salah di Panglekur ya, di Tapsiun, bukan Tapsiun, apa namanya, terminal sebelah Stain, di utaranya itu kalau nggak salah Alfamaret ya, sebelah kiri. Terus setelah itu di mana? Enggak, iya dari sana, dari selatan. Kalau nggak salah kalau di arah selatan, setelah itu ada Alfamaret di selatan jalan. Beda yang ke timur, beda masih. Pasti itu kan sejajar satu jalur, dia ada Alfamaret dan Indomaret. Ya kalau nggak ada lokasi ya itu biasa. Hal yang seperti itu biasanya jauh kalau nggak ada lokasi. Dari di arah selatan kiri itu pasti ada Alfamaret. Kalau dari arah selatan, di sebelah barat pasti ada dua kan ya, Alfamaret sama Indomaret. Kan ada.
Dia ngambil di sebelah kiri. Nanti objeknya dia akan mencari di sebelah kanan. Dia sejajar biasanya kalau gitu. Karena biasanya kalau yang seperti itu tidak ada tanah yang bagus atau yang sekiranya tidak ada lokasi biasanya. Ini gunanya retrieval ini gunanya untuk selektif pencarian suatu objek agar pas di lokasi yang kita inginkan. Jadi bukan semerta-merta buat sebuah Alfamart atau toko dan semacamnya, tapi kalau emang bisnis besar itu harus menggunakan yang namanya pemetaan. Juga jumlah penduduk daerah situ biasanya. Kalau tidak menggunakan jumlah penduduk, dia biasanya menggunakan foto udara. Pesat atau tidak di sebelah kiri. Kalau pesat lebih besar berarti mending di sebelah kiri. Sebelah kanan bagaimana kan gitu ya. Biasanya begitu. Kalau tidak punya tempat ya itu biasanya dia akan pindah. Mencari jalur sebelah kiri tapi dia akan agak jauh. Biasanya begitu. Kan ada jalur alternatif. Biasanya begitu. Ini sering digunakan biasanya untuk menentukan toko. Bisa menentukan apa lagi ya. Intinya biasanya yang saya tahu dulu pernah mengolah data ini biasanya digunakan untuk toko. Yang kedua, dissolving untuk agregisasi poligon. Biasanya ini digunakan untuk pelebaran pasar, pelebaran kota, biasanya digunakan seperti itu. Jadi dissolving untuk agresi poligon biasanya digunakan untuk analisa pelebaran kota, sungai atau pasar, kota dan jalan. Biasanya begitu. Ini biasanya objeknya akan larinya kemana gitu ya. Kalau pasar itu biasanya kan gini. Kalau di Pamekasan, kota itu akan kemana? Ini berdasarkan adanya penduduk, biasanya dia akan kota akan mengarah ke lokasi yang tidak ada yang sedikit perumahan. Biasanya kalau di Pamekasan ke barat sepertinya kurang pas. Untuk larinya kota ke barat sulit. Kalau ke selatan sepertinya tidak. Karena pertama objeknya banjir. Ya, banjir biasanya. Terus ke barat tidak mungkin. Ke barat, ke selatan tidak mungkin. Pertama karena banjir. Kalau arah ke sana. Kalau ke arah ke sana mungkin juga tidak bagus sih. Biasanya kalau menurut berdasarkan di Pamekasan bisa kalian ambil skripsi juga seperti itu. Itu biasanya menurut saya akan arahnya ke utara dan ke timur. Pamekasan larinya kota nanti akan ke utara atau ke timur di antara dua objek itu. Karena ke selatan sulit banjir juga. Terus ke timur objeknya emang perluasannya banyak daerah yang kosong kalau ke timur. Jadi arahnya kota Pamekasan nanti di antara itu, antara ke selatan dan ke timur. Ya, insya Allah itu. Tapi berdasarkan analisa saya dan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk juga. Kan biasanya tidak mungkin kota itu arahnya akan mencari rumah orang atau keramaian, tidak mungkin. Dia akan mencari lokasi yang memang tidak ada penduduknya, karena pasti akan dibangun toko dan semacamnya dan perkantoran. Bisa kalian ambil skripsi untuk analisa perkembangan kota Pamekasan, bisa begitu. Reklasifikasi ya. Ini biasanya pergeseran digunakan untuk pergeseran luasan pulau atau tanah. Biasanya begitu ya. Jadi apakah pulau itu bergeser kemana? Kan lempeng bumi dia pasti bergerak kan ya. Biasanya pergerakan lempeng bumi itu akan memindahkan
atau munculnya apa namanya, pulau baru atau hilangnya pulau. Biasanya begitu. Kalau ada yang namanya gerakan lempeng bumi atau pergeseran apa namanya, objek, pergeseran pulau. Biasanya kan Madura suatu saat, ini analisanya orang Jepang dulu ya, pas waktu Suramadu mau dibangun, katanya tahun 2020 ke atas antara Jawa dan Madura akan bersatu. Pulaunya akan bersatu karena dari sisi secara geografis dan analisa lautnya antara laut selatan dan nyambungnya ke Jawa itu tidak terlalu dalam. Jadi dipastikan nanti jadi yang namanya laut yang selatan di Madura itu akan menjadi pulau atau akan tidak ada lautnya suatu saat. Jadi jadi daratan. Intinya Suramadu saja itu sudah tinggal berapa meter yang kedalamannya. Jadi di antara yang objek paling tengah itu yang paling dalam, sedangkan yang lain tidak dalam. Sudah ketahuan mulai sekarang, itu sudah mulai nampak. Pergeserannya nanti itu dimulai dari Bangkalan nanti ke timur. Akan jadi daratan, bukan jadi lautan lagi. Nah, baru setelah itu nanti jadi sungai, sungai biasa. Prediksi. Iya, prediksi. Iya. Kenapa? Iya, juga dibangun menggunakan SIG juga, anunya sih. Apanya? Ya banyak di sana, bukan hanya SIG yang sebenarnya yang digunakan. Pertama arsitek itu di bidang bangunannya. Cuman kalau SIG itu di bidang luas pengukuran dan objeknya. Jadi digunakan objeknya dan luasnya, biasanya pengukurannya intinya. Itu biasanya menggunakan SIG. Pasti itu sudah. Terus kenapa Suramadu tidak dibangun yang terdekat? Kan di Bangkalan paling barat, itu kan paling dekat dengan Surabaya. Apa namanya? Kamal kan ya? Kamal itu kan lebih dekat. Mungkin membutuhkan hanya 500 meter sudah nyampe kan ya? Kenapa tidak dibangun di sana? Ya. Kenapa harus dibangun di timur kan gitu ya? Karena di timur itu kan paling panjang. Katanya ya secara kan dia akan menghabiskan uang. Kalau semakin panjang menghabiskan uang. Pertama, di sana itu akses pengiriman barang. Itu yang sebelah barat itu kan akses pengiriman barang. Itu terminal apa istilahnya ya? Intinya pengiriman barang yang dari berbagai negara masuknya ke sana. Di yang paling barat, Kamal. Itu yang pertama alasannya. Terus kedua, kenapa pindah ke timur? Karena suatu saat akan jadi itu pulau. Maksudnya bukan jadi pulau lagi, tapi akan jadi daratan, bahkan jadi sungai. Dulu kan waktu itu orang Jepang ke Indonesia, kenapa mau buat jembatan di sini katanya. Ini kan suatu saat tahun 2020 ke atas pasti akan menyatu katanya. Kan gitu ya. Jadi orang Jepang itu sudah memberikan respon seperti itu dan memberikan komentar seperti itu. Ngapain menghabiskan uang? Ini suatu saat pasti akan menyatu katanya. Setelah dipikir-pikir emang akan menyatu sama orang dosen-dosen di Surabaya pas waktu itu. Akan tapi dari 2000 berapa dulu? 2014 ke 2020 mungkin akan kita banyak penghasilan yang kita dapat kan begitu. Akhirnya dia berpikir Suramadu itu dibangun karena kita melihat prospeknya bisnisnya ke depan. Dan keuntungannya mulai tahun 2014 sampai sekarang. Jadi itu sudah berapa tahun gitu ya? Iya. Tapi
sebenarnya sudah balik modal dari dulu, karena itu sudah beberapa tahun yang tidak gratis, artinya yang dibayar oleh orang-orang untuk pajaknya. Terus ada reklasifikasi, ini sama ya. Ada yang bekerja dengan luas, ada yang bekerja dengan objek individu, bukan dengan kelas objek secara keseluruhan. Terus ada selanjutnya yaitu reklasifikasi bekerja dengan elevasi antara 20 dan 40 meter nilai. Jadi elevasi biasanya ini terjadi pengikisan sungai. Biasanya dipakai untuk analisa sungai yang seperti ini. Reklasifikasi bekerja dengan elevasi antara 20-40. Jadi biasanya ini digunakan untuk luasnya sungai tahun ke tahun. Kalian bisa digunakan untuk misalkan kalian mau bangun rumah di sebelah sungai, bisa dianalisa menggunakan SIG ini, bekerja dengan reklasifikasi. Kalau dibikin sungai nanti akan pasti ada yang namanya elevasi, ada yang namanya pengikisan. Atau di sebelah gunung nanti dia akan turun tanahnya pasti. Yang namanya elevasi pasti ada yang namanya gunung pasti akan semakin ke bawah. Pasti itu sudah ya, karena pertama di bawah air itu pasti, atau longsor. Itu salah satunya. Jadi semakin tahun gunung itu akan semakin ke bawah. Karena akan terbawa dengan, bukan gunung sih sebenarnya, bukit. Kalau gunung kan tergantung objeknya juga sih. Karena gunung kan tergantung objeknya juga. Kalau bisa juga gunung, cuman gunung itu kan terlalu besar. Akhirnya elevasinya sangat sedikit, tidak ketahuan. Kalau bukit pasti itu sudah ketahuan. Karena emang sedikit, kecil. Apalagi sekarang itu yang namanya gunungnya atau bukitnya juga dirusak oleh manusianya sendiri, apalagi yang seperti itu. Kayak letusan gunung itu kan ada yang namanya lava. Lava itu kan bisa digunakan di berbagai bangunan sekarang. Bisa dibuat batunya, bisa dibuat cor, terus dibuat pasir, lavanya dibuat pasir, akhirnya habis. Gunungnya juga habis, meskipun bukan bukit. Operasi jarak vektor dan buffer setback. Biasanya yang seperti ini digunakan untuk pelebaran jalan. Terus objek pelebaran jalan diarahkan kemana gitu ya. Ini sebenarnya bisa digunakan di berbagai sektor juga sih sebenarnya. Terus luapnya banjir, misalkan ada sungai. Terus di sini biasanya kalau buffer vektor, biasanya kalau sungainya kan kecil, sungai kalau masih belum ada banjir biasanya kan kecil anunya, biasa, tidak ada air kan ya. Ketika luapnya itu akan kemana, itu biasa bisa menggunakan sistem informasi geografis, tapi luapannya itu akan arahnya kemana itu sesuai dengan ketinggiannya. Kalau rendah, pasti di antara rendah itu yang akan besar banjirnya daripada yang tinggi. Kan tidak sama, pinggir sungai itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Salah satu rendahnya yaitu kalau yang saya lihat, yang pernah saya teliti, yaitu di Pamekasan kota. Pasar Kurem di sebelah selatannya itu kan sering terjadinya banjir dulu. Kenapa? Karena dia rendah daripada di timur. Di timur itu pertama jalan, terus dia tinggi. Terus yang sebelah barat itu tidak tinggi, apa namanya istilahnya? Intinya rendah,
Jadi karena sekarang itu mungkin agak sedikit banjirnya mungkin tidak begitu sekarang karena sekarang ditutup sungainya sebelah kirinya. Makanya sekarang itu berkurang. Itu akan larinya pasti di sebelah barat. Seandainya tidak ditutup. Karena ditutup akhirnya tutup itu memang sudah berdasarkan analisis sistem informasi geografis yang di Pamekasan itu. Kenapa ditutup di arah yang barat itu? Gunanya memang agar air tidak masuk ke barat. Gitu ya. Ini operasi jarak vektor buffer setback. Ini biasanya digunakan untuk analisa sungai, luas banjir arahnya kemana, gitu ya. Bisa dibuat skripsi juga kalian analisa banjir, bisa. Buffer ilustrasi ini biasanya sama sih. Buffer ilustrasi biasanya juga dipakai biasanya untuk sungai dan jalan. Fungsi analisis atribut ya. Barusan kan menyebutkan bahwa ada dua, ada fungsi analisis spasial, ada juga fungsi analisis atribut. Kalau menggunakan atribut biasanya ini berkenaan dengan DBMS atau database. Pasti yang ada di analisa itu adalah isi database-nya, isi data yang ada di dalam database-nya. Jadi nanti dianalisa sesuai dengan angka yang ada di dalam database. Jadi dalam SIG itu pasti ada dua fungsi. Di dalam SIG itu ada dua fungsi pengolahan. Ada yang berfungsi untuk analisis atribut, ada yang berfungsi untuk analisis spasial. Ini sekarang fungsi analisis atribut biasanya berkenaan dengan basis data atau DBMS. Fungsi analisis atribut terdiri dari operasi dasar sistem pengolahan basis data. Pasti ini sudah ya. Dan perluasannya dapat dirinci sebagai berikut diantaranya yaitu operasi dasar basis data mencakup diantaranya itu membuat basis data baru. Ini sudah berkenaan dengan basis data spasial. Ya. Jadi ada basis data spasial. Kan ada kan ya? Pernah diajarin enggak? Ya. Pernah. Kalau nggak salah ini Bu Yudi. Ini diajari tentang basis data spasial. Ini sudah nyampe antara penggabungan basis data spasial dengan SIG. Sebenarnya basis data spasial itu beda dengan basis data yang biasa. Sama-sama basis data sebenarnya. Cuman bergeraknya basis datanya itu di bidang pengolahan analisis atribut di sistem informasi geografis. Sedangkan basis data yang biasa itu sistem basis data itu berkenaan tentang basis datanya pemrograman biasanya. Itu fokusnya di pemrograman. Sedangkan yang ini, operasi dasar basis data ini biasanya mencakup untuk punyanya SIG itu pada atributnya sistem informasi geografis. Dia berkenaan tentang angka juga, koordinat, terus isi data biasanya digunakan seperti itu kalau di basis data spasial. Operasinya apa saja, yaitu diantaranya itu membuat basis data baru. Biasa sih sama, seperti basis data yang biasa yang kita pakai atau materi basis data. Yang kedua itu menghapus basis data, disebut dengan drop, membuat tabel basis data, menghapus tabel basis data, mengisi dan menyisipkan data, atau merekod atau menyimpan ke dalam tabel, biasanya disebut dengan insert. Membaca dan mencari data file atau record dari tabel basis datanya bisa. Nanti kan di SIG juga dicari data yang diinginkan. Bisa juga seperti itu karena operasinya sama antara sistem basis data dan sistem data spasial sama. Mengubah dan mengedit data bisa juga, menghapus juga, membuat indeks untuk setiap tabel basis data. Ini bisa juga. Gitu ya. Terus selanjutnya yaitu perluasan operasi basis data. Membaca dan menulis basis data dalam sistem basis data yang lain, ekspor dan import biasa. Ini biasanya perluasannya operasi basis data bisa ekspor, bisa import data dan juga bisa ekspor data. Jadi tidak usah ngisi lagi kalau sudah menggunakan ekspor import. Biasanya begitu ya.
Kalau sudah pernah belajar sistem basis data, pasti tahu ekspor import di dalam basis data. Terus dapat berkomunikasi dengan sistem basis data lain, misalnya dengan menggunakan driver ODBC. Bisa di antara basis data itu berkomunikasi dengan basis data yang lainnya, itu biasanya menggunakan driver ODBC. Jadi biasanya ada hubungan antara basis data si A dan basis data si B. Biasanya ini menggunakan ODBC biasanya. Jadi kan banyak basis data sekarang itu terpisah, cuman bisa dihubungkan. Terus dapat menggunakan bahasa basis data standar SQL, karena ada SQL-nya juga. Kalau di sistem basis data juga ada SQL untuk perintah membuat database, membuat tabel, membuat isian di dalam database, itu bisa. Ada juga operasi-operasi atau fungsi analisis yang sudah rutin digunakan dalam sistem basis data. Ini biasanya berkenaan tentang analisa di dalam basis data. Saya stop dulu ya. Ini sudah selesai. Rekamannya sudah selesai.